Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nyimas Wulandari SPDGR. Saya guru bimbingan dan konseling dari SMP Negeri 2 Pangkal Pinang. Sekarang saya sedang menjalankan pendidikan calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata saya modul 1.1 penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, mari saya perkenalkan dengan fasilitator dan pengajar praktik saya. Fasilitator saya yaitu Pak Edwin Agustin dan pengajar praktik saya yaitu Pak Juliar Idham. Dalam aksi nyata kali ini, saya akan memaparkan tentang perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak di modul 1.1, saya merasa dulunya saya memberikan pembelajaran yang lebih berfokus kepada guru. Sedangkan setelah saya mempelajari modul tersebut, saya lebih paham akan makna pendidikan, sehingga saya memberikan pembelajaran yang berfokus pada murid. Banyak hal yang saya dapat pelajari dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang makna pendidikan, dan ini sangat berpengaruh pada aktivitas pembelajaran yang saya terapkan di kelas, dan ini semua merubah mindset saya akan makna pendidikan. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara membedakan pendidikan dan pengajaran. Hal ini menyadarkan saya bahwa menjadi seorang pendidik bukan hanya mentransfer ilmu dan berfokus kepada guru dalam mengajar, namun juga harus diiringi dengan pendidikan yang menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Ide atau gagasan yang timbul selama proses perubahan terjadi, yaitu 1. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai hasil data gaya belajar murid. 2. Menerapkan pembelajaran abad 21. 3. Tidak menuntut murid memahami materi dan mencapai KKM, namun menuntun murid sesuai dengan kemampuannya. 4. Menjalin komunikasi yang baik dengan murid dan berkolaborasi. 5. Melaksanakan refleksi pembelajaran di setiap akhir jam pelajaran. Pada kesempatan ini, saya telah melaksanakan praktik baik aksi nyata saya dengan melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Di sini saya melakukan bimbingan klasikal dengan model cooperative learning dengan teknik window shopping yang diawali dengan perencanaan dulu, pelaksanaan, lalu refleksi di akhirnya. Selamat menyaksikan. Di sini tahap perencanaan diawali dengan diskusi dengan rekan sejawat. Lalu saya membuat rencana pembelajaran yang akan saya lakukan di dalam kelas. Setelahnya saya menyiapkan media ajar yang mana akan mendukung proses pembelajaran berfokus pada murid. Selanjutnya saya melakukan praktek, yaitu pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Sebelumnya, jadi kita ice breaking dulu ya, supaya kita relax ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ada yang masih ingat nggak materi kita minggu lalu itu tentang apa sih? Silakan tunjuk tangan. Oke, silakan Cindy. Apa itu nak? Dampak negatif penggunaan gawai. Oke, dampak-dampak dari penggunaan gawai. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Cindy ya. Ada yang masih ingat nggak pembahasannya minggu lalu itu tentang apa? Ya, Miss. Oke, Aidil, silakan. Sebagai alat komunikasi, Miss. Oke, baik, sebagai alat komunikasi. Oke, tepuk tangan dulu. Hai anak-anak hebat, semangat mengikuti layanan bimbingan klasikal BK. Oke, saya akan menjelaskan dulu ya langkah-langkah layanan kita bimbingan klasikal kita hari ini.
Ya, jadi yang pertama ya tadi kita sudah ada pembukaan, nanti kita juga intinya, nanti kalian nonton video yang saya saksikan nanti ya, saya tayangkan, kalian menonton video, ada diskusi. Ya, hari ini kita menggunakan ya cooperative learning. Nah, seperti kalian ini ya, kelompok, nanti ada window shopping, nanti kalian ya setelah diskusi kalian selesai, tempel, sudah selesai, nanti perwakilan kelompoknya nanti siapkan bertanya, mencari informasi sedalam-dalamnya ya. Lalu kita akan melakukan ini dalam 2 kali pertemuan 40 dari video. Nanti boleh kalian tuangkan ya, tuangkan dari hasil pengamatan kalian, observasi kalian tuangkan pada karton yang nanti kalian gunakan ya. Silakan keluarkan HP kalian yang sudah kalian bawa. Silakan cari informasi sebanyak-banyaknya, yang kita 10 menit untuk kalian. Silakan berdiskusi, menentukan siapa nanti yang maju. Silakan dituangkan ide-ide. Peserta didik bersama kelompoknya menyalurkan informasi-informasi yang didapatkan dalam bentuk mind mapping. Apakah ini sudah selesai semua? Sudah. Oke, luar biasa. Tampilkan hasil karya kelompok di depan kelas. Mempelajari atau memahami tips-tips beretika dalam media sosial agar tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri sendiri, dan mengetahui cara menggunakan media sosial yang baik dan benar. Unik dan berbeda dari lain. Sosial media adalah media online yang mendukung interaksi sosial dengan menggunakan teknologi berbasis web. Nah, dampak positif memperluaskan pertemanan. Iya, Pak. Dan kita ini, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Coba angkat tangannya. Oke, baik, Amar. Oke ya, Amar, silakan memberikan kesimpulan yang kamu dapat, Bu. Kesimpulan yang sudah saya dapatkan dari materi kita pada hari ini adalah dampak positif dan negatif dari sosial media, yaitu dampak positif. Dampak positif dari sosial media salah satunya adalah dapat digunakan sebagai sumber informasi, dan dampak negatifnya adalah dapat terjadinya kecanduan dalam menggunakan sosial media. Hal yang dapat kita lakukan adalah menggunakan sosial media secara bijak. Beri tepuk tangan dulu yang luar biasa ya. Dan Amar bisa mengungkapkan nih perasaannya dan ibarat pemikirannya. Ada yang bisa merefleksikan? Silakan. Oke, silakan Vivian. Setelah saya mengikuti bimbingan kelas utama hari ini, saya senang karena mendapatkan informasi dan pemahaman tentang media sosial. Oke, baik, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Vivian. Kita refleksinya lagi. Ayo angkat tangan. Oke, luar biasa. Bit, oke. Yang saya rasakan yaitu sangat senang karena saya mendapatkan banyak wawasan dan informasi pada hari ini. Tangan dulu untuk Abid ya. Rangkaian tadi saya pengen kalian menggali sedikit informasi, bukan hanya nanti saya yang memberi, tapi ini kalian mencari menggunakan digital. Saya minta tolong Vivian untuk memimpin doa dulu ya. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Setelah melakukan praktik baik aksi nyata saya melakukan refleksi dalam pelaksanaannya. Dari pelaksanaan tersebut didapati tantangan dan solusi yang saya rasakan. Yang pertama, tantangan ruangan kelas yang kurang kondusif atau kecil karena siswa kami di dalam kelas itu banyak. Jadi, ruangan yang kecil sedikit mengganggu guru dalam proses pembelajaran. 2. Perlu waktu yang lama untuk persiapan menjelaskan tentang layanan dengan metode tersebut. Ketiga, peserta didik sedikit malu-malu dalam berpendapat dan berbagi pengalamannya. Keempat, di saat mengerjakan tugas kelompok, ada beberapa peserta didik yang kedistraksi terhadap handphonenya. Lalu, solusi yang saya lakukan yang pertama, mengatur tempat duduk siswa. Kedua, kerjasama dengan siswa untuk mempersiapkan alat pembelajaran. Ketiga, dukungan positif dan diberikan kesempatan kepada peserta didik yang malu-malu tadi sehingga mereka berani untuk berpendapat. Keempat,
diberikan perhatian penuh dan dituntun dalam pelaksanaan kegiatan sehingga mereka fokus kembali kepada kerjaan mereka, bukan kepada handphone mereka. Setelah selesai saya melakukan praktik baik aksi nyata saya meminta testimoni dari guru atau rekan sejawat saya dan peserta didik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raflita Lizatiani, guru bimbingan dan konseling dari SMP Negeri 2 Pangkat Pinang. Menurut saya, Miss Niwa Sulandari sudah memberikan pembelajaran di kelas yang berpusat pada siswanya dengan menggunakan metode dan teknik yang inovatif dan menyenangkan. Maka dari itu, para siswa yang mengikuti pembelajaran dengan Miss Niwa Sulandari sangat merasa tertarik dan senang ketika mengikuti pembelajaran tersebut. Terus semangat ya Miss Nimas agar dapat menjalankan pendidikan CGP-nya dengan baik dan menuntaskan seluruhnya, sehingga apa yang didapatkan dari pendidikan CGP ini dapat berdampak kepada siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Naila. Dari suasana pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, mudah dipahami, dan materi yang dibuat oleh Miss Wulan mudah dimengerti. Hari ini saya dapat langsung berdiskusi dengan teman agar materi hari ini mudah dipahami. Halo, saya Vivian. Dari pembelajaran yang diajarkan Miss Wulan tentang bijak menggunakan media sosial, tentu banyak sekali mendapatkan pengetahuan seperti dampak negatif, yaitu pornografi, penipuan, carding, dan lainnya. Dan juga tentu adanya dampak positif seperti memperluas jaringan pertemanan dan mempermudah memperoleh informasi. Nah, tentu di pembelajaran kali ini kita banyak mendapatkan manfaat karena kita bisa lebih bijak menggunakan media sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.